basah, dahsyat, yes, yes, yes. Nah, sebelum kita memulai ibadah, apa aja nih Kahana yang harus disiapkan? Yang pertama, Alkitab. Nah, disiapkan ya adik-adik. Yang kedua, Persembahannya kita. Persembahannya di mana adik-adik? Di tangan kanan. Nah, yang terakhir dan yang paling utama, kita harus mempersiapkan hati kita. Nah, sebelum kita memulai, semua bangkit berdiri ya, karena kita mau bernyanyi. Shalom adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 12, Kusambut Pagi, dilanjutkan dengan Hari Ini Kurasa Bahagia. Kita nyanyi bareng sama Kak Depi dan Kak Reni ya. Kusambut pagi di hari Minggu, memuji Tuhan itu mauku. Ayo kawan kita memuji Tuhan, kita bernyanyi puji namanya. Kusambut pagi di hari Minggu, memuji Tuhan itu mauku. Ayo kawan kita memuji Tuhan, kita bernyanyi puji namanya. Lagu kedua, Hari Ini Kurasa Bahagia. Kita bernyanyi bareng sama Kak Devi sama Kak Reni juga ya. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita bersaat teduh sejenak yang dipimpin oleh Papa atau Mama. Shalom adik-adik. Siapa di sini yang sedang bersukaria? Wah, semua tampak bersukaria. Kalau begitu, Kak Lena ingin mengajak kalian semua bernyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Yang semangat ya adik-adik. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul,
satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Sekarang berbalas-balasan ya adik-adik. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Anak-anak sekalian, mari kita mulai kebaktian kita Minggu tanggal 17 Oktober 2021. Kita bernyanyi. Adik-adik, mari kita bernyanyi sebelum kita mendengarkan hukum Taurat. Kita nyanyikan, saya senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, 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 itu dosa. Nakal, 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 itu dosa. Nakal, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Kita nyanyikan sekali lagi. Tetap semangat. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Hukum Taurat untuk kita minggu ini yaitu hukum Taurat Allah kitab pertama sampai dengan kitab yang kelima. Demikian hukum Taurat. Kitab pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kitab kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kitab ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kitab keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dituliskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari.
Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kitab kelima. Hormatlah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Demikianlah tuntunan kita. Mari kita berdoa untuk memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, sebelum kita doa pengampunan dosa, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah Dengar Doaku, ayat yang pertama dan kedua. Mari kita bernyanyi. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Marilah kita mendekatkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Maka inilah Tuhanku, kami ini jemaat-Mu, berteguh kesetiaan, pendengarannya umat-Mu yang berdoa, berserah, tolonglah semuanya, ya Tuhan. Bersama-sama kita mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik adik-adik, saat ini kita mau memasuki epistel. Sebelum kita memasuki epistel, mari kita menaikkan pujian Aku Bahagia, Aku Bahagia. Kita nyanyikan 2 ayat ya. Semangat ya. Bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Bahagia, 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 bahagia.
ke laut, buang ke laut. Epistel untuk kita minggu ini yang terambil dari Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kuucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala hal. Aku hendak merenungkan kitab-kitab-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergema dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan dilupakan. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hidupnya. Amin. Mari adik-adik kita bernyanyi bersama. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi di pengumuman minggu ini. Hari ini Kak Silvi mau memberikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 11 hingga 17 Oktober, Kakak Abang Guru Sekolah Minggu serta Pak Halado mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga adik-adik sehat selalu, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang kedua, adik-adik masih ingat nggak apa itu PHBS? Iya, PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Dan jangan lupa untuk melakukan 5M. Apa itu 5M? 1. Memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan.
Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas atau mengurangi aktivitas di luar ruangan. Dan pengumuman yang ketiga, untuk Amang Inang serta adik-adik yang telah memberikan persembahan, kami segenap guru sekolah minggu serta Pak Halado mengucapkan terima kasih. Dan untuk Amang Inang serta adik-adik yang ingin mengirimkan persembahan, bisa dikirimkan ke rekening di bawah ini ya. Dan pengumuman yang keempat, untuk adik-adik yang telah mengikuti ibadah online, jangan lupa untuk mengirimkan foto adik-adik ke Instagram Sekolah Minggu Perumnas Tangerang atau ke grup WhatsApp orang tua Sekolah Minggu. Sekian pengumuman dari kakak. Sampai bertemu lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya adik-adik, kembali kita mengangkat satu lagu pujian dari buku Kidung Jemaat 443 ayat 1 dan 2, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahi, hidung malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran adik-adik di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom adik-adik semua. Firman Tuhan bagi kita Minggu ke-20 Trinitatis diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 27 dan ayat 28. Lukas 11 ayat 27 dan ayat 28. Beginilah firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti kita semua ingin berbahagia. Ada di sini yang tidak ingin bahagia? Tidak ada ya. Pasti semuanya merindukan, menginginkan kebahagiaan.
Nah, adik-adik, kebahagiaan yang kita mau capai, kebahagiaan yang kita cari, pasti bukan hanya bahagia yang sementara, bahagia yang sebentar. Contohnya, kalau kita jalan-jalan, pasti kita senang kan? Terus kita bermain ke Dufan, wah pasti kita bahagia. Tapi setelah pulang dari Dufan, yang ada kita lelah, kita capek, kebahagiaan itu telah hilang, telah selesai. Nah, Yesus justru memberikan cara, tips bagaimana supaya kebahagiaan itu bisa kita terima sepanjang usia kita. Kita terima seterusnya. Apa kebahagiaan yang sebenarnya paling utama dalam hidup kita, yaitu bahagia di dalam mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Kok bisa bahagia Amang Pendeta mendengar firman Tuhan terus memelihara firman Tuhan? Karena dengan firman Tuhan kita akan selalu diberikan petunjuk. Dengan firman Tuhan kita akan semakin dekat, kita akan semakin mengenal Allah yang akan membentuk diri kita. Melalui firman Tuhan kita diajari untuk membiasakan diri hidup dalam kebenaran. Jadi kalau orang yang sudah dekat, orang yang sudah semakin sungguh-sungguh mengenal Allah, maka dia akan merasakan penyertaan Tuhan dimanapun dia berada. Ibaratnya adik-adik, kalau kita dekat sama seseorang, pasti kita kenal bagaimana suaranya. Kalau kita sudah dekat dengan seseorang, pasti kita tahu apa maunya, apa yang dia inginkan, apa kebiasaannya. Nah, begitu juga Yesus mengatakan berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan, karena kita akan semakin tahu apa yang Allah inginkan dari kita. Kita akan semakin mengenal apa yang Allah mau dari hidup kita. Terlebih, kita akan menjadi pribadi yang semakin baik, pribadi yang semakin tangguh. Karena firman Tuhan tanpa kita sadari sedang mendidik kita menjadi orang yang benar. Menjadi orang yang benar. Benar artinya bagaimana hidupnya penuh dengan kejujuran, hidupnya penuh dengan kebaikan, hidupnya penuh dengan tanggung jawab. Karena dia akan terus pelihara di dalam hatinya. Dia akan terus jaga di dalam hatinya. Jadi kalau sudah dipelihara, terus dijaga dalam hatinya, dia tidak mau hidupnya itu jauh dari Tuhan. Sehingga Yesus katakan, orang seperti itulah yang akan berbahagia.
Ya, karena dia menikmati bagaimana dekatnya dengan Allah. Mana contohnya? Contohnya setiap hari kita memberikan waktu kita, walaupun cuman sedikit, walaupun hanya setengah jam, tetapi kita mau memberikan waktu kita untuk membaca dan berdoa, membaca firman Tuhan. Contohnya, kita tentukan jadwal kita jam 8 malam, saya mau membaca firman Tuhan, walaupun hanya sebentar. Itu akan menjadi kebiasaan. Itu juga yang akan membentuk diri kita, membaharui diri kita, memperbaiki diri kita, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Adik-adik, Amang yakin pasti semuanya sudah punya Alkitab kan? Ya. Ada yang belum punya? Nanti minta kakak guru sekolah minggu ya. Ya, pasti semuanya udah punya kan? Sudah. Nah, persoalannya adalah apakah Alkitab kita itu lebih lama kita simpan adik-adik? Semuanya ada, tapi Alkitabnya kita tetap simpan di dalam lemari atau kita letakkan di atas meja, ya, sampai banyak debunya adik-adik. Nah, kalau kita mau berbahagia, maka biasakan diri untuk membacanya. Biasakan diri dengan memberikan waktu untuk melihat, membaca firman Tuhan, sehingga kita lebih lagi mengenal Tuhan. Jadi kalau kita sudah biasa adik-adik, maka kita pasti akan takut untuk berbuat dosa. Karena firman Tuhan sudah menjadi kehidupan kita. Kalau kita sudah biasa membaca firman Tuhan, maka kita juga diajak untuk membiasakan diri hidup di dalam kebaikan. Kok bisa ya, Amang? Itulah kuasanya firman Tuhan. Dan itulah yang membuat diri kita berbahagia. Apa puncaknya? Berbahagia karena kita semakin menyatu kepada Allah. Kita semakin tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Bisa? Ya, bisa adik-adik. Karena firman Tuhan yang menjadi petunjuk dalam hidup kita. Kita semakin mengerti, oh, Tuhan telah berfirman kepada kita. Tuhan telah memberitahu kepada kita. Karena tadi kita sudah dekat dengan Allah. Kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Dan berbahagialah orang yang semakin ingin mengasihi, mendekat kepada Tuhan kita. Kita baca bersama-sama ayat 28. 1, 2, ya. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kalau adik-adik baca buku komik senang tidak? Senang ya? Senang. Apalagi
Kalau kita contohnya main di handphone pasti senang adik-adik ya, senang. Nah sekarang bagaimana rasa senang kita membaca buku komik, begitulah bahkan seharusnya kita juga lebih senang lagi membaca firman Tuhan. Kenapa harus lebih senang? Karena di dalam Alkitab kita ada satu pribadi yang mau disampaikan. Siapa dia? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus supaya kita lebih mengenalnya, menjadi inspirasi. Apa tuh inspirasi Emang Pendeta? Tuhan Yesus pada akhirnya menjadi teladan, menjadi kekasih di dalam diri kita. Dia menjadi panutan, contoh gaya hidupnya, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan. Bagaimana kita bisa tahu? Yaitu mendengar dan memberikan waktu kita membaca Alkitab. Yesus akan menjadi inspirasi. Amin. Kita Adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Kakak bacain ya buat adik-adik. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kakak baca sekali lagi ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengajari kami untuk semakin mengasihi Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Membiasakan kami memberikan waktu untuk membaca Alkitab. Ya Tuhan, kami yakin kami berbahagia ketika kami semakin mengenal Engkau, dan kami memberikan hati kami, memberikan hidup kami agar Tuhan yang menguasainya. Berkati adik-adik sekolah minggu, biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kekuatan untuk semakin merindukan Tuhan, semakin giat mengenal Tuhan dengan membaca Alkitab. Berkati juga orang tua kami, Tuhan berikan hikmat-Mu di dalam mendampingi, mendidik, dan Tuhan menyertai segala pekerjaannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh pelayanan kami, guru-guru sekolah minggu. Biarlah melalui setiap pelayanan semakin menguatkan iman adik-adik sekolah minggu. Ampuni dosa kami, layakkan kami di hadapan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya.
menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Karena minggu depan kita akan bertemu lagi di ibadah selanjutnya. Dadah! Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.